Gereja yang diceritakan ini adalah gereja kecil, tapi ada pula gereja yang lebih besar yang mengaku keluar biaya sampai 15 miliar untuk perizinannya. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait. Kita terus menyuarakan suara rakyat jelata untuk bersatu melawan intoleran di Republik Indonesia ini. Soal gereja yang susah untuk mendapatkan izin beribadah, saya sangat menyayangkan masih saja terjadi kasus seperti ini. Padahal Kepala Negara Republik Indonesia secara tegas mengkritisi oknum-oknum pelarang rumah ibadah atau gereja ini. Jokowi bilang konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama, khususnya di Indonesia ini. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Ada informasi mengejutkan tentang pelarangan pembangunan gereja yang terus berulang. Menurut informasi, ada alasan ekonomi di belakang berbelit-belitnya pemberian izin pembangunan gereja. Izin itu dipersulit karena akan membawa keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu. Saya membaca kisah ini dari sebuah grup WhatsApp. Saya tidak bisa mengutip nama penulisnya, tapi yang jelas penulisnya sangat kredibel. Dia kerap terlibat dalam memperjuangkan hak beribadah warga minoritas. Dia bercerita pernah bicara dengan puluhan pendeta dan pastor soal biaya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja. Ternyata nilainya tinggi sekali. Sebuah gereja mengaku terpaksa mengeluarkan biaya total 2 miliar rupiah untuk memperoleh IMB, mencakup biaya resmi dan tidak resmi. Gereja yang diceritakan ini adalah gereja kecil, tapi ada pula gereja yang lebih besar yang mengaku keluar biaya sampai 15 miliar untuk perizinannya. Itu semua cuman biaya untuk soal perizinan ya. Tidak termasuk di dalamnya biaya pembangunan, fisik, gerejanya atau isi-isi di dalam gerejanya. Apa yang diberitakan ini mungkin bisa membantu kita untuk memahami mengapa ada banyak sekali kasus penolakan pembangunan gereja ataupun perizinan gereja. Selama ini kan kita barangkali menyangka penolakan pembangunan gereja itu terjadi semata-mata karena kepicikan berpikir kelompok-kelompok yang tidak menghormati keberagaman keyakinan. Mereka mungkin percaya bahwa yang boleh hidup di Indonesia hanyalah umat Islam. Mereka mungkin percaya bahwa Kristen adalah sesat, ajaran kafir yang harus ditolak kehadirannya di Indonesia. Karena itu, mereka menganggap
adalah kewajiban mereka untuk menolak pendirian gereja itu udah wajar. Jadi ini cuma soal kesempitan berpikir. Tapi apa yang ditulis soal penjelasan ekonomi di belakang pelarangan gereja ini membuat kita bertanya-tanya dan terpaksa meninjau ulang pemahaman ini. Sebetulnya sih sudah cukup lama mendengar adanya selintingan soal pemerasan ini. Tapi selama ini kita menganggapnya sekedar sebagai desas-desus tak berdasar. Kini karena yang bicara adalah seorang tokoh yang memang terlibat langsung dalam perjuangan pembangunan gereja, dugaan soal pemerasan ini menjadi sesuatu yang mungkin sekali benar adanya. Untuk tiap-tiap mau mengajukan perizinan pembuatan izin gereja. Proses pembangunan rumah ibadah di Indonesia memang berbelit-belit dan harus melalui berbagai tahapan dan instansi. Anda mungkin tahu, pendirian rumah ibadah harus merujuk pada peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri pada 2006. Di situ tertulis ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pembangunan gedung gereja. Pihak pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Tapi khusus untuk pembangunan rumah ibadah ada sejumlah tambahan persyaratan khusus. Pertama, harus ada daftar nama dan kartu tanda penduduk KTP. Pengguna rumah ibadah paling sedikit sekitar 90 atau sampai 100 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah, kepala desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten atau kota. Dan keempat, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten kota. Lumayan ribet sih. Beda dengan sebelahnya lah. YouTuber aja bisa bangun kan kalau sebelah ya. Rakyat. Ini masjid keberapa? 7. Ini masjid ke-7. Tahun ini mau bikin masjid berapa? Insya Allah 3 lagi, jadi 10 cukup deh. Banyak itu, Pak. Enggak ada. Persyaratan pertama mungkin yang paling mudah dipenuhi kita adalah membayangkan persoalan yang mulai muncul di tahap kedua. Di tahap ini bisa saja walau di awal tanda tangan tersebut dikumpulkan, tapi kondisi bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Saya misalnya bisa menggunakan contoh gereja HKBP Philadelphia. Untuk pembangunan gereja, mereka sudah mendapatkan 259 tanda tangan warga setempat pada tahun 2008. Namun itu semua ternyata tidak cukup membuat Departemen Agama dan FKUB mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi dari dua lembaga itu tidak kunjung dikeluarkan tanpa alasan. Dalam suasana serba tidak pasti, pada Desember 2009, jemaat gereja memutuskan untuk melakukan ibadah Natal di lokasi tanah gereja yang dimohonkan. Ini nggak gampang, saudara. Ini mengundang unjuk rasa warga yang menolak gereja, masa bahkan menduduki lokasi tanah gereja serta memblokir jalan-jalan menuju lokasi gereja. HKBP Philadelphia memutuskan beribadah di balai desa. Namun itu pun dibubarkan. Masa yang berusaha menghentikan ibadah tersebut dibubarkan masa yang berusaha menghentikan ibadah tersebut. Pada 2010 bahkan keluar surat dari Bupati Bekasi yang membatalkan pembangunan gereja.
Gereja mengajukan banding di PT UN. Pada 2012, PT UN mengeluarkan keputusan pembatalan bupati dan memerintahkan agar pembangunan gereja dapat dilanjutkan. Tapi itu pun tidak mapan. Sepanjang saya tahu, pembangunan gereja HKBP Philadelphia itu tidak pernah jadi terlaksana. Jadi, perizinan bangunan gereja memang bisa sedemikian berbelit-belitnya. Tapi sekarang kalian harus tahu bahwa perizinan itu bisa jadi dipermudah kalau gereja bersedia membayar. Tapi memang bukan cuma satu pihak yang harus dijalani dengan uang. Oke ya. Pertama-tama ada warga. Bisa saja warga sekitar lokasi pembangunan gereja tidak keberatan. Tapi bisa saja kemudian ada massa yang beramai-ramai mendatangi gereja untuk mengancam dan secara tidak langsung minta imbalan bayaran kalau gereja berharap mereka diam. Ini mengingatkan kita pada perilaku preman berjubah yang sering merazia tempat-tempat hiburan malam. Mereka itu sebenarnya bukan sedang memerangi kemaksiatan. Mereka sebenarnya sedang minta cuan pada pemilik klub-klub malam itu. Kalau harganya pas, mereka tidak akan lagi berkicau. Jadi teringat sama cerita tentang majalah Playboy yang dulu didemo kelompok-kelompok itu. Para pemeras-pemeras pemimpin redaksi Playboy agar mereka membiayai perjalanan ke Bali dan memfasilitasi mereka berlibur di Pulau Dewata itu bila berharap demonstrasi dihentikan. Menurut sang pimpinan, mereka bahkan meminta Playboy membayar perempuan-perempuan di Bali untuk menemani mereka bercinta di Bali. Singkat kata, alasan mereka untuk menyerang Playboy bukanlah alasan agama, melainkan alasan mencari keuntungan. Kasihan juga ini ya, direktur dari majalah Playboy. Kisah itu sekarang kembali mampir ke kepala saya ketika saya mendengar kisah dugaan pemerasan di belakang perizinan gereja. Mereka menolak pembangunan gereja juga karena alasan duit. Dan pihak yang harus dibayar bisa saja bukan sekedar para pengunjuk rasa. Agar gereja bisa berdiri, harus direkomendasi dari Departemen Agama dan FKUB. Mengingat kultur korupsi di Indonesia sangat mungkin di instansi-instansi ini perlu ada uang pelicin. Bila itu memang terjadi, tidak mengherankan bila gereja harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk memperoleh izin pembangunan. Ini tentu sangat berbeda dengan umat Islam. Pembangunan masjid dan musyola bisa berlangsung dengan damai, amat cepat. Sedangkan contoh, kemarin saya nonton YouTuber aja bisa bikin masjid segampang itu dan dibikin konten. Saya bahkan tidak yakin masjid-masjid dan musola yang dibangun di Jakarta juga harus melewati proses berbelit seperti yang dialami umat Kristen untuk membangun gereja. Bila soal pemerasan ini benar terjadi, kita tentulah layak marah. Pemerintah harus melakukan pembenahan dan perubahan terhadap proses pemberian izin. Ini harus ada transparansi. Bila sebagian masyarakat menolak, misalnya harus ada alasan yang masuk akal. Mengapa dan bagaimana bisa penolakan ini? Demikian pula, bila rekomendasi tidak kunjung diberikan, itu juga harus dilandasi alasan yang kuat. Dan bila memang ada pemerasan, pemerintah harus membuka hotline, tempat di mana masyarakat itu bisa mengadu. Kita harus bersama-sama melawan kejahatan para preman yang mengancam dan memeras beragama yang sedang berusaha menjalankan kewajiban sesuai dengan keyakinan mereka. Ayo gunakan akal sehat.
Karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Jangan lupa untuk bagikan video ini, klik tombol subscribe. Ayo bersatu melawan intoleran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.